Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan selalu dilancarkan rizkinya. Selamat datang di channel YouTube Tole Jaya Teknik. Dalam kesempatan kali ini saya membagikan video proses pembuatan sekoneng di mesin bubut untuk puli berjalur 7 dengan diameter 50 atau 500 dengan van bel C. Tapi sebelum saya lanjutkan, tekan like, share, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang dan bisa mengupload video-video yang mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, lanjut. Dalam kesempatan kali ini saya membagikan proses pembuatan sekonengan atau lanangan wedokan untuk kasarannya. Nah, untuk prosesnya kali ini kita cak dulu, kita senter dulu seperti biasa menggunakan dial manual sajalah. Yang penting hasilnya memuaskan. Kita senter dulu, kita nolkan dulu antara jalur satu sama jalur ujungnya. Nanti kita juga ketok-ketok dulu pakai hammer atau palu untuk meluruskan goyangannya, biar tidak goyang lagi. Setelah selesai kita cak, kita luruskan, kita nolkan menggunakan dial. Kita ukur dulu berapa ukuran shock berblendesnya, karena nanti kita membuat lawannya shock berblendes ini. Jadi ya kita berpatokan di blendesnya berapa, kedalamannya berapa, terus lebarnya berapa. Kita berpatokan di shock blendesnya, karena memang kita menggunakan shock berblendes ini itu kenapa kok kita buatkan sekonengan ya, karena memang sekonengan untuk yang lama itu sudah aus. Nah, bahannya ini kan cor, jadi kalau kita nanti kita shock nanti susahnya itu kita harus mencari bahan yang sesuai. Jadi kita manfaatkan apa yang ada, kita manfaatkan apa yang bisa, nah, untuk pengenulan atau pemulihan ulang. Makanya kita buat sekonengan baru, kita nolkan lagi, kita buatkan sekonengan baru. Untuk kedalaman sekonengannya kita menggunakan kedalaman 8 mili. Untuk diameternya kita sesuaikan blendesnya. Nah, untuk prosesnya memang kita harus berulang-ulang untuk pengeperasannya, karena memang 8 mili itu ya lumayan, untuk pengeperasannya itu lumayan. Lanjut sampai pengeperasan selesai, sampai finishing, kita kasih tahu ini tuh kegunaannya untuk apa, puli ini untuk apa. Puli ini itu untuk kegunaannya nanti itu di mesin pelet. Nah, mesin pelet ini itu puli dinamonya atau motornya. Kalau nanti kita apa ya, karena memang harus presisi, jadi ya kita harus berhati-hatilah untuk proses pembuatannya atau pengerjaannya. Setelah selesai kita untuk blendesnya kan memang belum ada borborannya, belum ada tempat bautnya, jadi ya kita gunakan untuk berbaut blendes nanti yang di tap itu nanti pulinya. Kalau untuk blendesnya kita gunakan plung saja. Kita juga menggunakan
baut kunci L, karena memang agak lebih mudah kalau kita menggunakan kunci L. Juga baut baja juga dengan ukuran bautnya itu M10 1,75, itu umum. Panjangnya kurang lebih 3,5 cm atau 35 mili. Nah, untuk prosesnya ya kita tinggal borpor saja. Sebelum itu kita bagi dulu, kita buat setengahnya dulu yang di planesnya, karena memang sudah ada, jadi kita bisa sesuaikan, tinggal pembuatan rumah kepala bautnya dah. Karena memang dalam planesnya itu agak serong untuk yang luar ya, jadi ya kita harus luruskan meskipun enggak sepenuhnya kita dalam, karena kalau kita lebih dalam lagi takutnya nanti kan lebih tipis. Nah, kalau lebih tipis nanti takutnya pas kena hentakan itu retak, karena memang ini untuk shock berplanusnya itu menggunakan besi cor. Beda lagi kalau pulinya itu besi, cuman shocknya itu shock cor. Jadi ya susah nanti kalau kita paksakan, itu nanti susah. Apalagi bahan besi cor itu susah untuk dilas. Nah, beda lagi kalau kita menggunakan besi, itu beda lagi. Jadi ya mau nggak mau jalan satu-satunya ya dibaut itu sendiri. Nah, untuk pengerasannya, untuk penempelannya, jadi ya lebih kuat itu dibaut daripada dilas. Meskipun menggunakan las berkawat cor itu masih tetap kurang kuat, karena nanti kalau kita las pakai cor itu sampingnya pasti yang retak, bukan yang kita las tadi yang retak, tapi samping las-lasannya itu pasti retak. Meskipun sudah dikasih oli ini itu sudah, itu pasti retak, nggak bisa tahan. Tapi ya maaflah bila suaranya agak bineng-bineng gimana, karena lagi flu atau pilek. Untuk video kali ini memang durasinya agak panjang, jadi ya agak wawancara sedikit lah, agak cari pengetahuan juga. Untuk teman-teman yang sudah like, yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum like, share, dan subscribe-nya ya silakan. Kalau kalian suka, kalau kalian nggak suka ya silakan tonton saja juga nggak apa-apa. Itu tergantung kalian juga, karena bagi saya itu sebuah bonus. Yang penting saya itu berbagi apapun yang saya bisa. Salah satunya ya tentang teknik ini, tentang teknik dan tentang pekerjaan saya. Pekerjaan saya ya seperti ini, jadi ya saya mau nggak mau ya pengennya itu berbagi. Apapun hasilnya itu ya silakan di dikoreksi masing-masing lah. Kalau memang bermanfaat ya silakan ikutin terus, kalau nggak bermanfaat ya silakan tinggalkan. Karena bagi saya berbagi itu lebih indah, apalagi berbagi ilmu, pengalaman, dan pengetahuan itu lebih mudah, lebih indah untuk bagi saya sendiri. Tapi ya nggak tahulah, karena memang saya masih belajar di sini, banyak kesalahan-kesalahan yang masih saya perbuat untuk proses apapun prosesnya, apapun pembuatannya, apapun pekerjaannya, ada kesalahan sedikit, yang penting setiap kesalahan kita nggak akan ulangin lagi, atau kita buat pelajaran, karena memang pengalaman itu sangat berharga. Karena juga saya juga masih belajar dalam mengoperasikan setiap apapun yang saya kerjakan. Kalau yang kemarin video proses pemasangan saluran itu pun di tempat mesin, maksudnya itu di tempat pabriknya. Jadi ya mau nggak mau ya saya ikut
saya gini ya, itulah pekerjaan saya. Kalau disuruh ngelas ya ngelas, kalau disuruh bubut-bubut ya bubut, kalau untuk pemotongan ya pemotongan, kalau untuk terbang ya terbang, yes. Apapun itu yang penting dinikmatin lah. Apapun itu yang penting banyak pengalamannya, banyak ilmunya, banyak pengetahuannya. Karena sama kita itu hidup itu nggak bisa sendirian, harus ada teman, paling tidak itu teman. Ya mungkin cukup untuk video kali ini. Untuk sekian dulu dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.